Ini suaraku jelas nggak ya? Atau kecilan? Jelas. Gampang guys kuisnya. Ya, aku nggak expect. Ternyata soalnya cukup susah ya Pak dibandingin yang tahun. Ya, tapi harusnya bisa dikerjakan toh ya. Amin. Oke, ya. Jadi hari ini itu kita kan bahas di chapter 5. Chapter 5 kita itu mengenai respon of first order. Jadi ya bisa dibilang sekarang ini ya, pengaplikasian lah dari yang kalian pelajari selama ini latest itu ya otomatis mungkin yang kalian transform nanti bakalan nggak seribet yang kemarin, jadi tenang aja. Kayak mungkin harusnya kayak trigono segala macam yang bentuknya aneh-aneh itu aku rasa jarang banget keluar lagi nanti, tapi kayak langsung pengaplikasiannya. Oh, ini di chapter 4, kalau kalian mau baca juga bisa coba baca lagi nanti di chapter 4. Nah, jadi nanti itu harusnya setelah ini itu kesusahannya kalian itu bukan di Laplace-nya lagi, tapi lebih ke pemahaman soalnya itu gimana. Kayak soalnya itu maksudnya mau kayak gini, soalnya yang kita tahu itu kayak gini. Itu mungkin yang bakalan yang harus kalian perhatiin lagi lah. Karena kalau aku rasa setelah kalian melalui quiz kemarin harusnya masalah transform Laplace inverse segala macam udah nggak masalah lagi. Apalagi yang ini harusnya bakalan lebih gampang lagi buat transform sama inverse-nya. Nah, jadi sini kita belajar kita kan mengenal nama itu transfer function. Nah, transfer function ini dia itu sama dengan GS per XS. Nah, yang di sini S di sini tuh maksud S di sini ya, S di sini itu maksudnya nilai dari Y dan X ini dia ini dalam domain S. Jadi dalam bentuk S lah. Tuh. Nah, jadi di sini Y yang di sini dia itu output, sedangkan X ini inputnya. Nah, mungkin gampangannya tuh GS ini nantinya itu adalah respon yang diberikan, jadi respon yang terjadi di suatu sistem itu, sedangkan XS ini itu gangguan yang ada atau perlakuan yang diberikan. Atau mungkin ya kalian di buku ini kalau nggak salah istilahnya itu forcing function. Jadi kayak sesuatu yang intinya mempengaruhi lah. Jadi karena ada XS ini nantinya akan mempengaruhi nilai dari GS-nya. Nah, ini kalau misalnya secara blok diagram, jadi blok diagram ini bakal kalian pelajari nanti di setelah UTS, itu mana blok diagram. Jadi transfer function, yaitu yang di tengah ini, GS, itu sama dengan GS per XS. Gitu. Ini ya buat sekarang mungkin nggak terlalu penting mana blok diagram dan kawan, tapi nanti bakalan sangat penting di tes nanti. Tuh. Nah, buat lebih jelasnya, sekarang coba aku kasih contoh ini. Ya, jadi ada contoh, misalnya termometer yang berisi cairan merkuri atau raksa. Jadi kalau misalnya saat keadaan awal atau T di sini, biasanya istilah keadaan awal tuh T kurang dari 0, termometer dan lingkungan ini memiliki suhu tertentu, XS dan YS. Nah, jadi X dan Y di sini konteksnya adalah suhu. Ini konteksnya tuh bisa banyak hal, bisa suhu, bisa ketinggian juga, apapun yang memang dibutuhkan, apapun input dan outputnya itu biasanya dalam bentuk X dan Y biar mudah. Nah, ketika berjalannya waktu atau ketika T lebih dari 0, suhu lingkungan atau suhu X-nya ini dia mengalami perubahan. Nah, kita tahu juga termometer, kalau misalnya suhu lingkungannya ini mengalami perubahan, dia pastikan akan hubungan pada termometernya, nantinya isinya atau di sini merkuri atau raksa dia akan berubah
akan terbaca suhunya berapa. Kayak gitu kan. Jadi di sini suhu lingkungan X berubah sehingga suhu termometer Y akan berubah juga. Nah, secara umum biasanya udah pernah aku ngomong juga di pertemuan pertama, itu biasanya kita diketahui, oh suhu awalnya itu segini, lalu kita masukkan misalnya ke air panas atau bagaimana yang suhu sekian, suhunya menjadi segini, lalu bisa yang ditanya itu, kalau misalnya pada suhu segini, dia membutuhkan waktu berapa lama? Nah, biasanya pertanyaan kayak gitu contohnya. Nah, dalam penyelesaian ini yang penting tentunya adalah kita membuat neracanya, entah itu neraca massa ataupun neraca energi. Nah, dalam kasus ini karena dia berhubungan dengan suhu, berarti kan energi panasnya ya kan, berarti kita menggunakan neraca energi. Nantinya kalau misalnya contohnya nanti itu ada kayak mixing proses misalnya, itu kalian gunakan dalam neraca massa karena itu berhubungan dengan konsentrasi ya gitu. Ya jadi ini mungkin akan cukup mirip dengan MTK, tapi menurutku di Dalpro ini nggak terlalu susah MTK karena di Dalpro sendiri kita diajarinya hanya beberapa kasus tertentu, jadi nggak benar-benar sesuatu yang melebar banget kasusnya. Jadi kasusnya itu kita udah mempelajari, jadi ya kita nggak terlalu membingungkan membuat persamaannya sebenarnya nantinya itu. Oke, jadi kalau neraca energi seperti biasa hanya ada in, main out sama dengan akumulasinya. Kalau misalnya dia steady, berarti akumulasinya 0. Kalau dia unsteady, berarti akumulasinya memiliki suatu angka. Oke, nah di sini kita bikin neraca energinya. Kalau misalnya dalam posisi seperti ini, ya kan, suhu lingkungan ini akan memberikan panas ke termometernya, ya kan. Nah di sini kita bisa menganggap kalau misalnya termometer ini adalah sistemnya, berarti inputnya dia adalah energi yang diberikan sama lingkungannya kan. Nah, energi yang diberikan sama lingkungannya ini nanti akan menyusul ke sini, dia itu dengan persamaan konveksi inputnya, jadi HA X min Y. Nah, X min Y ini kan tadi aku bilang suhu, berarti suhu lingkungan kurangi suhu termometer, karena kan panasnya di lingkungan ke termometer, gitu ya, biasa aja. Lalu outputnya 0, karena memang nggak ada yang keluar-keluar lagi kan. Nah, lalu kalau unsteady berarti kan ada akumulasinya, itu sebesar NCD per DT. Kalau M-nya ini ada penjelasannya juga, ini kalau di buku juga ada, kalau M ini massa dari merkurinya, massa dari tenaganya, C itu kapasitas panasnya, lalu juga H di sini ya, kayak koefisien dan panas biasa. Itu untuk persamaan unsteady-nya kan menemukan seperti ini. Nah, lalu untuk persamaan steady state-nya, kan outputnya tetap 0 nih. Terus karena steady state, berarti kan akumulasinya juga 0. Nah, yang di steady state ini, X dan Y di sini, kita menggunakan suhu ketika dia itu steady state. Steady state ini maksudnya tanpa ada gangguan lah, keadaan steady-nya itu bagaimana. Nah, bisa dibilang umumnya steady state ini adalah keadaan di mana suatu sistem dia itu belum menerima suatu gangguan. Nah, makanya itu bisa dibilang suhu awal, atau di sini aku nulisnya T kurang dari 0. Nah, di sini kan aku juga memberikan contoh kalau suhu tertentu ini XS dan YS. Jadi itu suhu inisialnya lah, suhu awalnya. Nah, untuk dalam penyelesaiannya nantinya itu, kita pasti membutuhkan dua persamaan ini, persamaan unsteady dan persamaan steady state-nya. Nah, kalau misalnya, tadi kan aku kasih contohnya seperti ini ya, kan berarti dia mengalami suatu perubahan. Nah, karena mengalami suatu perubahan, kita dalam penyelesaiannya, kita coba menselisihkan persamaan unsteady dan steady-nya, HAX min Y MCD TT, yang steady-nya ini, itu kita selisihkan, hingga kita mendapatkan persamaan ini. Kita mendapatkan persamaan ini. Kan H sama A-nya ini sama, ya udah langsung, terus X dan Y-nya ini beda, jadi karena X ini keadaan steady kurang keadaan unsteady, kurang keadaan steady-nya, Y-nya juga begitu.
Nah, di sini kita ubah bersama X min XS dan Y min YS ini menjadi notasi X besar dan Y besar. Nah, jadi kalau misalnya dari kalian lihat di sini itu, di transfer function yang pertama, aku ngasih tulisan ini pun Y besar dan X besar. Jadi ini bukan artinya suhu keadaan itu, suhu keadaan sekarang, bukan itu, tapi artinya adalah perubahan suhu yang terjadi. Jadi, perubahan suhu yang terjadi, X min XS, atau kalau yang Y berarti Y min YS. Nah, terus yang di sini, loh ini kok bisa jadi dy min YS per dt, padahal ini kan 0. Nah, kalau misalnya kalian lihat di buku, di chapter 4 itu, ada, ini persis sama kayak gini. Nah, dia itu menyebutkan kalau misalnya dy per dt itu bisa dibilang sama dengan dy min YS per dt. Karena dy per dt ini kan artinya kayak perubahan suhu yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, karena kan YS ini adalah suatu yang konstan, jadi karena kita bisa menggunakan ini. Ini kalian coba lihat lagi di buku, itu ada kalimatnya juga yang menjelaskan seperti itu. Kalau misalnya dy per dt atau itu bisa juga dituliskan dengan dy min ys per dt. Nah, kita tuliskan seperti ini karena biar kita menyanyi notasi yang sama semua. Di sini ada X besar, Y besar, jadi semuanya dalam X dan Y besar. Nah, lalu kita sederhanakan lagi persamaan yang ada. Persamaan yang ada di mana HA-nya ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Ini akan dapat MC per H. Nah, kalau misalnya kita buka satuannya tiap variabelnya, akan buka seperti ini. Nah, sehingga nih kita tuh mendapatkan kalau satuannya coret mendapatkan satuannya itu dalam bentuk hours atau jam. Nah, di sini katanya kita mengubah atau menggunakan variabel yaitu tau. Nah, tau ini apa? Tau adalah constant time. Jadi constant time di sini tuh bukan yang ketika detik sekian bukan itu, tapi di sini itu adalah bisa dibilang kayak spesifikasi dari sistem itu, ataupun nanti kalau kalian kedepannya lagi kalian belajar alat itu juga ada namanya constant time-nya. Itu dia juga tahu, atau mungkin nanti kedepannya lagi kan juga akan mengenal ada yang istilahnya itu transportation lag atau time lag nggak salah, itu jadi kayak waktu yang dibutuhkan untuk yang suatu sistem kan pasti ada waktu dia kayak istilah lag, kayak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kayak butuh waktu sepersekian detik untuk mencapai yang kita inginkan. Nah, itu dia itu menggunakan tau, constant time. Jadi di sini tuh kalian nggak usah membingungkan definisinya apa, terutama di awal-awal belajar ini, karena secara umum kalian udah diberitahu kayak constant time-nya itu berapa. Jadi kalian tinggal memasukkan datanya saja. Nah, dari yang kita punya ini semua dia itu dalam fungsi T sebenarnya. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan transformasi Laplace. Kita menggunakan transformasi Laplace yang udah ya kita pelajari sebelumnya. Yang awalnya X dan Y besar ini, itu langsung menjadi X dalam kurung S, Y dalam kurung S. Nah, lalu yang dy per dt ya kayak turunan Laplace biasa, dengan berarti jadi S, Y, S, min, Y0. Nah, kalian di sini jangan sampai terbalik antara X dalam kurung S di sini dengan YS di sini, atau XS yang di atas ini. Jadi di sini itu dia memiliki makna yang berbeda. Kalau misalnya yang di sini, XS di sini mengartikan fungsi X-nya ini, dia itu dalam domain S atau fungsi S. Sedangkan kalau XS yang tanpa kurung ini
dia menandakan X ketika keadaan steady state. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi kalau XS ini juga nambahan juga karena di X besar, berarti dia adalah suatu selisih. Jadi bukan kayak satu nilai yang nilai sekian, tapi dia itu adalah selisih perubahan yang terjadi. Nah, di sini kita menemukan Y0. Nah, kalau misalnya Y0 tadi ini kita buka, Y besar ini kita buka, itu kan kita bisa mengartikan dia adalah Y ketika keadaan 0 dikurangi dengan Y keadaan steady. Ya kan? Karena ya sama aja lah aslinya dengan ini. Jadi Y ketika waktu tertentu dikurangi sama Y keadaan steady. Nah, seperti yang kita tahu juga, yang tadi aku juga ngomong dari awal, kalau Y0 ini kan diartikan keadaan ketika dia itu belum terjadi suatu gangguan. Jadi kayak dia belum terjadi apa-apa. Jadi kalau di sini juga ketika T kurang dari 0, maksudnya ya T0 itu, yang dimana dia memiliki suhunya adalah YS. Nah, jadi yang Y0 ini kita bisa sama dengan YS, sehingga kita tahu kalau Y besar 0 ini nilainya sendiri adalah 0. Sehingga kalau kita tinggal masukkan, selesaikan, sama menjadi seperti ini. Lalu kalau kita ubah ke dalam transfer function, yaitu Y per X, itu persamaan menjadi seperti ini. Y per X sama dengan 1 per tau S plus 1. Nah, jadi sebenarnya semua permasalahan yang ada, kalau misalnya dia masih dengan dalam keadaan first order pertama, dia tuh pasti persamaannya seperti ini. Jadi kalian sebenarnya itu tidak perlu memusingkan kayak persamaan jadinya transfer function itu bagaimana. Bahkan kalau misalnya kalian cek lagi di buku, ya kalau misalnya di buku ini juga dia udah ngasih persamaannya kalau misalnya dia itu standard form for the first order transfer function. Jadi ketika dia itu order 1, transfer function-nya itu pasti sama semua. Jadi awalnya dari sini, coba kalian lihat sendiri penurunannya, hingga akan mendapatkan ini, Y per X-nya itu sama dengan KP per tau S plus 1. Ya, KP ini bilang suatu konstanta lah ya. Mungkin kalau di sini biasanya disebutnya sebagai gain gitu. Nah, ini coba dalam beberapa keadaan memang enggak 1 per tau S plus 1, tapi memang ada nilainya yang di atasnya ini. Tapi pasti bentuknya ya kayak gini aja. So, nyebutnya pasti atau S plus 1 kayak gitu. Nah, nanti itu di selama sebelum UTS ini, bahkan seterusnya sih. Kalian tuh nggak belajar mengenai order berikutnya. Jadi cuma order 1. Seingatku order tinggi pun tidak dijelaskan. Jadi ya harusnya nggak terlalu ribet. Cuma mungkin dalam persoalannya itu yang beda-bedaan itu adalah XS-nya di sini, atau forcing function-nya, atau gangguannya. Nanti bisa dalam banyak hal sebenarnya. Jadi kalau nantinya minggu depan kan ada video di bapaknya. Itu aku rasa bakalan menjelaskan ini sampai sini, lalu juga ada tambahan lagi dia tuh mengenai forcing function yang digunakan. Di situ ada step function biasa, ada ramp function, juga bisa sinusoidal function juga, jadi menggunakan sin atau trigon kayak gitu. Tapi tetap secara penyelesaiannya juga bakalan sama ya, kayak gitu-gitu aja, kayak gini aja. Nah, kalau kalian mau baca lagi sebelum kalian lihat videonya nggak apa-apa, sebenarnya kalian tinggal baca di bawah-bawah ini tuh di bukunya tuh udah lumayan jelas juga. Atau juga kan dari bapaknya sendiri jadi bilang yang penjelasannya tuh plek sama buku. Kalau kalian mau baca dari awal juga is okay juga. Oh ya, kecuali mungkin nanti mungkin aku sebutin aja beberapa kasus yang mungkin bakalan kalian temui nantinya di sebelum UTS ini. Itu kayak yang tadi yang termometer. Lalu juga ada kayak
liquid level. Nah, liquid level tuh kayak ada suatu tangki, dia tuh dimasukkan dengan suatu aliran dengan laju tertentu, lalu juga ada outputnya juga dari tangki itu ada. Nah, biasanya itu yang dipertanyakan adalah, kan pasti ada akumulasinya kan, ada yang membuat tangki itu memiliki ketinggian tertentu. Nah, biasanya ditanyakan adalah tingginya itu biasanya. Nah, dalam beberapa keadaan, kalian juga mempelajari yang namanya itu uh, interact, interacting tank. Jadi kayak bisa aja soalnya itu bakalan dua tangki yang dimana tangki ini berhubungan. Jadi kayak output dari tangki pertama itu menjadi input dari tangki kedua. Nah, kalau misalnya keadaan itu terjadi, transfer functionnya mungkin nggak akan sesimpel yang ini, bakalan lebih ribet lagi. Tapi itu tetap bukan pada tinggi, seingatku. Jadi ya harusnya nggak terlalu ribet juga. Karena secara perhitungannya pun, secara perununannya pun juga bakalan sama-sama aja. Caranya seperti itu. Caranya seperti yang termometer yang kasih contoh tadi. Atau juga nanti mungkin kalian juga belajar ada juga kayak mixing proses. Jadi kayak ada suatu reaktor atau tangki berpengaduk yang dimana dia itu dimasukkan suatu aliran, misalnya aliran awalnya aliran yang digunakan itu air murni misalnya, lalu dalam beberapa waktu dia mengubahnya menjadi suatu aliran bahan kimia tertentu, kayak suatu larutan. Nanti ditanyai kayak, oh konsentrasi di akhirnya itu bagaimana dan kawan-kawannya. Nah, semua pengerjaannya itu bakalan sama persis kayak gini, cuma bedanya tinggal persamaan aja input outputnya bagaimana. Terus kalau misalnya dia emang yang digunakan adalah neraca massa, ya pasti pakai neraca massa. Kalau dia pakai neraca energi, ya pakai neraca energi. Nah, terus juga dalam semua persoalan yang ada itu pasti juga ada taunya ini, pasti ada constant time-nya ini. Nah, constant time-nya apa cara kalian taunya? Jadi constant time ini nantinya tuh nggak tentu MC per HA ya. Kan MC per HA di sini kan memang keadaannya karena keadaan termometer, jadi dia taunya itu MCHA, MC per HA. Tapi yang itu bisa pada variabel lain. Nah, cara ngeceknya itu gampangannya adalah kalian cek aja di satuannya nanti ini. Intinya kalau satuannya kalian bisa coret-coret lalu menjadi hours atau jadi menit atau ini jadi waktu, nah itu berarti kita bisa nyebutkan dia itu constant time-nya atau tahunnya. Jadi ini biasanya dikasih tahu sih kayak tahunnya berapa, atau mungkin kalau tahunnya nggak dikasih tahu pun mungkin yang dikasih tahu adalah kayak variabel ini MCHA-nya gitu. Jadi harusnya nggak terlalu ribet dan nggak terlalu susah juga. Nah, sekarang coba kerjakan soal yang aku kasih ini. Nah, kalau misalnya diterima pekerjaan, kan coba dulu aja kayak tadi, kan bikin persamaan ketika dia itu unsteady, persamaan ketika dia itu steady. Lalu setelah itu ya terus jangan step by step kayak tadi. Ya memang pasti kalian bakalan menemukan YS per SS ini 1/S+1. Nah, tapi gak apa, kalian coba dulu aja sampai kalian bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Lalu kalau sudah, ini kalian coba diselesaikan. Ini dia tuh tanya, diberitahu kok termometer konstannya sekian, itu steady state-nya di suhu sekian, lalu kemudian tiba-tiba ditaruh di bak yang suhunya 100. Hari ini kan ada terjadi perubahan X lah ya. Ada dia memberikan forcing function di sana. Lalu yang tanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan sehingga termometernya menjadi 95 derajat Fahrenheit. Coba aja dulu, kan coba kerjain dulu di kertas bagaimana. Nanti kalau di tengah-tengah itu kalian mau tanya, langsung tanya aja. Mau tanya kok. Iya, ya, apa? Itu tadi yang Y0 besar sama dengan bisa berubah jadi YS. Di bawah. Sorry. Ini kan. Iya, itu tadi jadi YS gimana kok? Aku kok belum paham ya. Y0 di sini kan artinya sebenarnya Y keadaan detik ke 0 gitu. Detik ke 0. Y keadaan awal. Nah, keadaan awal di sini kan sama aja dengan suhunya dia ketika dia itu keadaan steady. Sebenarnya kan aku juga ngasih contoh di awal, kalau misalnya termometernya itu keadaan steady dulu, dia itu punya XS dan YS, suhu lingkungannya steady, suhu
termometer suhu raksa udah steady, lalu baru yang diubah ini X-nya sehingga dia mengeluarkan Y. Nah, karena dia tuh di sini Y0, berarti kan suhu termometer ketika detik ke 0. Nah, detik ke 0 ini kan berarti ya YS itu tadi. Oh, berarti nanti dia habis dari detik ke 0 kan steady, terus kena perubahan lingkungannya, terus nanti ujung-ujungnya bakal steady lagi gitu tak kok maksudnya? Atau enggak? Kalau misalnya nantinya nantinya tuh bisa aja bakalan steady lagi. Soalnya Oh, aku mikirnya kalau misalkan yang YS yang di ruas yang minus YS-nya itu nggak sama lagi, kalau di minus bisa 0 kah? Kan keadaan steady akhirnya nanti nggak sama dengan yang awalnya. Oh ya. Jadi kalau YS yang di sini itu bisa dibilang ketika dia itu pertama kali dia itu belum terjadi suatu gangguan. Jadi kalau setelah ada gangguan itu entah nanti setelah gangguan itu dia bakalan steady atau tidak, itu tetap YS dan X yang di sini maksud itu ya sebelum ada gangguannya itu. Oh, oke kok. Jadi pasti sama dengan kalau di sini ya kasusnya berarti pasti sama dengan keadaan awalnya gitu. Oh iya, sama satu lagi kok, itu di atas kok ada analisa dimensi kan ya kayaknya ya. Iya. Itu H itu jam ya maksudnya ya. Kan ada BTU per feet kuadrat, H Ya, Fahrenheit. ya H Itu di sini jam ya. jam. Beda ya sama H yang di sini. Oh iya, oke. Itu aja. Sip. Thank you. Koko. Ya, Tadi ku ketinggalan yang itu apa sih tadi KP ta? Yang YS per XS lalu sama dengan 1 per tau S. Satunya itu kan di buku itu apa ya? Tadi nggak dengar, maaf. intinya KP yang tadi itu adalah suatu konstanta, Jadi nantinya itu dalam dalam satu dalam penyelesaian kalian, jadi kan semua penyelesaian bakal kayak gini kan, kayak gini. Nah itu bisa aja dia itu masih tersisa, entah itu kayak ada variabel yang lain atau bagaimana sehingga dia itu nilai nggak satu. Nah itu nggak apa-apa, itu emang kalau di sini itu nggak salah istilah tuh, aku nggak lupa ya, kalau nggak salah tuh gain, nggak salah. Jadi kayak secara definisi aku kurang tahu sih, tapi intinya tuh nantinya dalam penyelesaiannya, dalam transfer functionnya itu nggak tentu dia itu 1 per S plus 1. Kayak bisa aja satunya ini adalah suatu angka tertentu. Tapi udah pasti, dia itu kalian udah pasti yang itu adalah 1 per S plus 1 ini pasti, cuma bisa aja kayak ada koefisiennya lah, ada pengalinya apa gitu. Oke, Nah, kalian tuh kumat. bisa tahunya tuh nanti waktu penurunannya ini kayak ada nggak koefisiennya mempengaruhi gitu.
Ko Wisnu, Ya. boleh menyerah sekarang aja nggak kok? Aku nggak ngerti. Tapi udah bisa dapat persamaan nih nggak? Sampai ya istilahnya nyoba sampai sini nggak? Atau kamu langsung coba ngerjain? Aku dari tadi nyoba masukin ke persamaan aja, nggak tahu ini bener apa enggak persamaan yang start. Kayaknya sih XSYS-nya itu 100 min 90 mungkin, nggak tahu sih kok. Ngarang aja aku mah. Ya, benar-benar. Oh bener karanganku berarti. Tapi 100 min 90 itu kan keadaan dia apa ya? Keadaan dalam fungsi T atau keadaan sebenarnya toh. Steady. Oh iya. Bukan keadaan sebenarnya. Kayak kan biasanya kita T terus kita latih jadi S. Nah, kalau yang di sini kan kita semua tuh pakainya SS. Berarti itu harus kita transform ke bentuk S. Itu step function biasa sih. Ini Jadi 90 per S. Apa ya, nggak tahu aku. 10 per S dong. Gini. Jadi, oke lah ya, tenaga energi buat dapetin X-nya udah aku jelasin tadi toh, kayak biasa. Ini sebenarnya aku yakin soal-soal kalian kan nggak, tadi kan aku bilang nggak mungkin jauh-jauh dari yang dijelaskan kan apapun kasusnya nanti. Nah, tapi sebaiknya kalian tetap nulis penyelesaian ini, jangan langsung kayak langsung transfer function yang tadi 1/S+1 itu. Sebenarnya aku nggak tahu sih bakalan disalahkan atau tidak kalau kalian langsung nulis transfer function-nya, tapi ya buat aman-amannya ya bikin aja ini, toh juga begini-gini nggak terlalu lama juga. Nah, setelah yang tadi udah dapat persamaan ini, tadi aku bilang tinggal kalian tuh tergantung dengan X-nya ini apa. Nah, tadi kan dia beritahu kalau misalnya di steady-nya adalah 90, awal lingkungannya diubah, ditaruh ke suhu yang 100. Nah, di sini aku nunjukin adalah X besar, tapi dalam T ini maksudku dalam function T ya, dalam domain T, bukan domain S-nya. Nah, itu kan berarti kan sama dengan XT, atau suhu X-nya, suhu lingkungan ketika di waktu tertentu yang tadi itu, dikurangi dengan keadaan steady-nya. Nah, jadi kan yang dijadikan di sini lingkungannya berubah menjadi 100. Nah, lalu keadaan steady-nya kan 90. Sehingga kita dapat kalau XT-nya itu 10. Ya 10. Nah, yang kita butuhkan di sini kan XS. Ya udah tinggal kita Laplace aja. Ini kan step function biasa kan. 10 ini berarti kan dia jadi 10 per S. Ya udah ini tinggal nantinya kalian masukkan XS ini 10 per S, lalu penyelesaian seperti biasa. Ya penyelesaian seperti biasa lah secara umum dan dari kemarin kerjainnya itu. Agak bacaan parsial, kalian bisa dapat A sama B-nya. Ini kalian dapat persamaannya. Ini kan taunya ini kan udah kasih tahu kan kalau constant time-nya tadi 0,1 ya, ya 0,1. Ya udah kalian tinggal masukkan 0,1. Nah, sekarang kalau kalian udah punya persamaan ini, kan berarti kan kalian udah dapat persamaan ini kan. Persamaan ini. Nah, sekarang tinggal kalian menjawab soal yang diinginkan. Nah, yang di sini kan yang diinginkan adalah ketika dia tuh suhunya 95, itu butuh waktunya berapa. Nah, Y besar T-nya ini sekarang kita buka dulu ke YT min DS. Nah, YT, suhu pada T tertentu ini kan yang diinginkan 95. Udah kain ke 95, di minus 90, sama dengan 10 min 10 E pangkat min T per 0,1 ini tinggal kita selesaikan. Jadi kita dapat T-nya sekian. Jadi dia itu membutuhkan waktu sebanyak 0,0693 menit untuk mencapai suhunya 95. Nah, jadi intinya yang penting adalah apa cara kalian bisa mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini tergantung apa? Persamaan ini ya aku bilang tergantung sama
Tergantung sama yang transfer function yang kalian punya ini, lalu XS-nya ini berapa. Karena kan secara umum bakalan kayak gini aja. Kecuali nanti kalau beberapa kasus tertentu mungkin ada angkanya di sini, nanti ya udah biasanya itu angka biasa, kayak kalian Laplacein biasa aja, nggak ada masalah. Nanti tergantung dengan X-nya ini apa. Nah, X-nya ini dalam hal ini kan dia dalam step function ya. Nah, ini itu dalam beberapa kasus bisa banyak hal. Bisa dalam rem function. Tidak rem function kan berarti kalau kalian selesaikan jadi XS kan transform kan jadi S kuadrat. Ya udah ini kalian selesaiin sendiri. Ini kalian selesaiin kayak biasa. Atau bisa aja dia itu dalam bentuk impuls. Impuls itu yang bentuknya delta. Itu juga bisa. Atau bahkan sinus trigono pun juga bisa. Jadi ya ini tinggal kalian susah ya nyelesain ini aja. Nah, kalau misalkan udah dapat persamaannya, kan udah dapat YS, lalu kalian inverse lagi jadi YT. Nah, ini tinggal apa yang diminta sama soalnya. Bisa aja soalnya tuh minta, oh kalau misalnya waktunya sekian, misalnya dia ngasih tahu, oh kalau misalnya pada menit ke 0,5 misalnya, dia bisa tanya perubahan suhu Y-nya ini berapa. Kita bisa, kalau dia tanya perubahan suhu Y-nya, berarti ya yang dicari adalah YT ini. Nah, tapi kalau yang ditanya adalah suhu setelah detik menit kesekian atau suhu pada menit sekian, itu berarti bukan Y besar, tapi Y kecil. Jadi jangan lupa, berarti ada pengaruh sama YS-nya ini. Jadi ya, intinya kalau kalian sudah dapat ini, persamaan ya kita nggak ngomong aja YT ini adalah responnya ya. Kita punya persamaan responnya terhadap waktu, itu bisa dibilang udah easy lah, udah gampang. Tinggal kalian, oh yang diminta waktunya, oh berarti kita masukkan responnya kan. Oh yang diminta adalah responnya ketika waktu tertentu, ya udah kita masukkan waktunya, kita dapat responnya. Itu tinggal dibalik-balik aja. Jadi ya bisa dibilang susah nih kalian ini mungkin ya lebih ke arah yang nentuin yang XS-nya ini semua. Dan XS-nya ini apa, lalu kalau Laplace-kannya jangan sampai nggak teliti gitu aja sih. Tapi kalau udah dapat ini harusnya udah nggak susah lagi. Ada yang mau tanyain nggak? Boleh di zoom out dikit nggak? Oh, soalnya tadi kelewat yang atas. Oh ya, oke, cukup. Thank you kok. Ada yang mau tanya nggak guys? Ya. Ya kalau nggak ada, kan responsnya udah selesai. Jadi udah sampai sini aja buat minggu ini. Nanti cuma bakalan kasih kayak biasa PDF-nya juga aku share. Nah, tapi kalau misalnya kalian baca-baca lagi ada yang bingung, atau mungkin kalian baca buku sendiri, terus kalian bingung, nggak apa-apa, kalian chat aku langsung aja. Kalau ada waktu juga pasti aku balas, aku bantu kalian. Nah, jadi nanti mungkin minggu depan kan harusnya nih dari bapaknya bakalan jelasin yang aku jelasin tadi ini, sama mungkin ditambah bapaknya bakalan jelasin beberapa function inputannya, entah itu bakalan dari step lah, impulse, rem, dan kawan-kawannya. Jadi nilai XS-nya ini
Mungkin pokoknya bakalan jelasin itu harusnya. Nanti kalau waktu responsinya, rencananya mungkin aku bakalan jelasin beberapa case yang lain. Nanti juga aku bilang pasti bersama gini aja. Ya cuma ya transfer fungsinya bakalan berubah sedikit lah. Tapi ya nggak jauh-jauh juga. Dan penurunannya pun juga sama sebenarnya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you udah ikut responsinya, guys. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Makasih Koko. Ya. Thank you Ko.